Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiat Nandriskula 21 TMI A531. Dan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat untuk mata kuliah SP Dasar-Dasar Industri 4.0. Baik, yang pertama adalah topik pembahasan yang kali ini saya akan bawakan. Yang pertama adalah revolusi industri, definisi industri, karakteristik industri, prinsip industri, arsitektur industri, manfaat industri, dan making industri. Baik, langsung saja. Yang pertama, revolusi industri. Industri kita ini telah memasuki industri 4.0. Dari beberapa tahun sebelumnya industri masih menerapkan industri yang pertama, yaitu industri 1.0 pada tahun 1764 masih dengan menggunakan mesin bertenaga uap. Lalu pada tahun 1870 industri mulai berkembang ke industri 2.0, di mana penggunaan mesin produksi massal dengan bertenaga listrik. Lalu semakin berkembangnya zaman, industri pun kembali mengalami evolusi, di mana telah menggunakan teknologi informasi dan mesin otomasi. Pada tahun 1969 industri ini dinamakan industri 3.0. Lalu pada tahun 2011 kemarin, industri telah mencapai titik di mana telah menggunakan mesin terintegrasi dengan jaringan internet. Definisi dasar industri menurut Schwab, Industri 4.0 mengintegrasikan beberapa karakteristik teknologi baru seperti dunia fisik, digital, dan biologi. Menurut Schumacher, Errol, dan Shin, Industri 4.0 dikelilingi jaringan teknologi yang canggih di sepanjang rantai nilai. Adapun juga menurut Kagerman, Wasler, dan Johannes, Industri 4.0 memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi penemuan inovatif untuk mendorong pengembangan industri manufaktur. Dan selanjutnya, karakteristik industri 4.0. Karakteristik industri 4.0 itu ada Internet of Things, multi-agent system, sistem integrasi, big data, cyber security, simulasi, cloud computing, dan augmented reality. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah IoT. IoT artinya Internet of Things. Adalah kecepatan yang dikendalikan oleh internet. Saat ini semua pekerjaannya hampir semua terhubung dengan koneksi internet. Lalu juga ada big data. Big data itu apa sih? Big data adalah teknologi yang digunakan dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan ada juga augmented reality atau AR, yang dimana teknologi ini mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi dalam satu buah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. Nah, ada juga yang disebut dengan multi-agent system. Multi-agent system itu sistem yang diatur sendiri. Terus, sistem terkomputerisasi yang terdiri dari beberapa agen cerdas yang saling berinteraksi melalui IoT. Sistem multi-agen yang pertama, sistem multi-agen dapat memecahkan masalah yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan oleh agen individu atau sistem monolitik. Yang kedua, kecerdasan dapat mencakup pendekatan metodologis, fungsional, prosedural, pencarian
algoritmik atau pembelajaran penguatan. Dan yang selanjutnya adalah sistem integrasi ya. Apa sih itu? Itu adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Dan selanjutnya adalah cyber security. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Jadi dia menjaga sistem yang ada di IoT tersebut agar tidak gampang terhack atau semacam itulah. Terus ada cloud computing. Cloud computing atau penyimpanan awan yang memiliki sistem membuat penggunanya bisa dengan mudah mengakses berbagai data yang tersimpan di dalam sistem ini, kapanpun dan dimanapun di dalam sistem. Pengguna bisa membukanya, mengakses semua data dengan mudah selama terkoneksi dengan jaringan internet. Dan yang terakhir adalah simulasi ya. Simulasi berarti tiruan atau suatu perbuatan yang bersifat berpura-pura sebagai metode mengajar. Simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Simulasi biasanya digunakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Jadi kita bisa melihat benda di dunia maya terlebih dahulu, apakah sudah benar begini proses pengerjaannya, atau jika salah maka masih bisa dikoreksi. Lalu ada juga prinsip-prinsip di industri 4.0 seperti modularitas. Modularitas adalah kemampuan pintar untuk secara fleksibel beradaptasi dengan perubahan persyaratan dan kebutuhan industri. Ada juga virtualisasi, salinan virtual dari segala sesuatu untuk melihat bagaimana peralatan dan proses baru akan berdampak pada operasi. Ada juga desentralisasi, yaitu CPS dapat membuat keputusan otonom sesuai logika bisnis yang sudah ditentukan dalam subsistem. Ada juga orientasi layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik melalui layanan Internet of Service atau IOS. Kemampuan real time, data collection dan analis secara real time memungkinkan pengambilan keputusan kapan saja. Lalu ada interoperabilitas, alat mesin dan manusia dalam pabrik dapat berkomunikasi, bertukar data, dan mengkoordinasi aktivitas apa saja yang dilakukan, yang dilakukan. Itu juga manfaat industri 4.0. Pertama, efisiensi otomatis AI, sehingga menjaga kualitas dan kecepatan pengambilan produksi. Terus lincah, pendapatan, kualitas pelayanan prima dan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Terus pengalaman pelanggan juga dijaga, data rinci, responsif, membuat personalisasi layanan pelanggan mudah dan cepat. Ada juga dengan biaya, dengan pabrik cerdas, optimalisasi baik waktu, sumber daya menjadikannya biaya produksi turun. Dan juga inovasi, kemampuan inovasi dan eksperimen dalam waktu yang singkat. Lalu ada juga Indonesia Making 4.0 yang bertujuan pencapaian visi Indonesia untuk berada dalam 10 besar ekonomi pada dunia pada tahun 2030. Lalu solusinya apa yang akan diberikan? Pada April 2018 Indonesia Industrial Summit 2018 menyusun inisiatif Making Indonesia 4.0 yang memberikan arah yang strategis yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia. Pemerintah fokus pada 5 sektor industri utama di tahap awal. Lalu apa saja tantangan yang akan kita lewati? Yang pertama, faktor yang menghambat transformasi digital seringkali bersifat lintas sektoral. Karenanya, Making Indonesia 4.0 membuat upaya inisiatif nasional. Dan adapun sektor prioritas industri 4.0 apa saja? Yang pertama adalah di sektor makanan dan minuman, F&B. Nah, terus ada juga di bagian
otomotif, terus elektronika, tekstil dan busana, kimia, variasi dan alat kesehatan. Itulah yang mungkin masuk dalam sektor prioritas industri 4.0 saat ini. Dan adapun ya keterkaitan industri yang saya lakukan, tempat saya KKP dengan mata kuliah kali ini, ya seperti itu karakteristik dari karakteristik industri 4.0 banyak saya jumpai karakteristik industri 4.0 pada perusahaan yang saya tempati KKP, seperti mesin-mesin yang canggih yang sudah menerapkan AR, telah menerapkan AI, terus ada cloud computing, ada cyber security, system organizer, adaptive manufacturing, terus ada juga big data, IoT. Ya, ini berhubungan dengan mata kuliah yang saya ambil kemarin. Di sini juga saya banyak belajar cara melihat mesin-mesin canggih CNC yang belum saya pernah jumpai sebelumnya. Lalu di sini saya belajar banyak tentang cara mengoperasikan, cara memasukkan program, terus cara simulasi, terus saya juga melihat banyak data, artinya big data yang terjadi di dalam penyimpanan cloud computing, terus sistem-sistem integrationnya bagaimana. Saya banyak melihat berkesinambungan dengan mata kuliah yang saya ambil, dan ini cukup membantu saya untuk mendalami lagi proses perkuliahan di dalam mata kuliah tersebut. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.